Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Saya akan membacakan versi singkat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang kita dengar dalam bacaan singkat tadi? Ya. Dan kira-kira apa pesan untuk kita masing-masing? Dari ketiga bacaan tadi saya cuma memfokuskan bacaan Injil dan bacaan pertama sebagai bahan permenungan kita pada hari ini. Memasuki minggu terakhir dalam tahun gereja, dalam tahun liturgi gereja, kita seakan-akan diminta pertanggungjawaban. Kita seakan-akan ditanya, dimintai apa yang sudah kita lakukan. Dan apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Yang diminta, yang ditanyai bukan soal berapa banyak tabungan yang kita miliki, bukan itu. Yang ditanya, yang dimintai bukan soal prestasi, posisi kita masing-masing, kedudukan kita, tidak. Tapi yang diminta, yang ditanyai, sejauh mana kita sudah menggunakan bakat talenta kita demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Dan juga sejauh mana kita bisa menyadarkan orang lain untuk memanfaatkan menggunakan talentanya. Kita lihat dan kita tahu, kita sadari bahwa dalam keluarga kita tentu mengharapkan, kita tentu mengimpikan
agar anak-anak kita bakal menjadi orang yang baik. Kita harus dampingi mereka. Kita harus tuntun mereka. Sebagai orang tua, hal yang mula-mula yang awal kita tanamkan dalam diri anak-anak kita yakni kesadaran sebagai orang yang baik. Orang baik. Dan bagaimana dia berusaha untuk berbaik, berbuat baik kepada yang lain. Dalam bacaan Injil tadi menarik, kita dengar. Saya gunakan versi singkat. Kita semua tentu tahu versi yang panjang. Tapi di situ ditawarkan ada 2 versi, boleh pilih yang singkat. Maka saya pilih yang singkat. Jadi jangan salahkan saya, ada juga ditawarkan, boleh pilih yang singkat loh. Bukan karena di paroki saya orang yang mau cepat-cepat misa itu 1 jam. Bukan soal itu. Tapi memang ada tawaran untuk memilih yang singkat. Maka saya pilih yang singkat. Tapi yang mau saya tekankan yakni bagaimana Tuhan sungguh mempercayai kita. Tadi dalam bacaan ini Yesus ceritakan bahwa seorang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan memanggil kita, Tuhan melihat kita, memanggil kita dan mempercayakan kepada kita masing-masing. Apa yang patut, yang boleh, yang bisa kita lakukan untuk membangun diri kita. Tidak semua mendapatkan yang sama. Tadi kita dengar, ada yang dapat 5, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Semua kita juga gitu. Sesuai kesanggupan. Di akhir kisah Injil singkat, versi singkat tadi, yang mendapat 5, dia katakan, ini saya beroleh laba, untung 5 talenta. Saudara-saudariku, talenta, kapasitas, bakat yang kita dapat itu merupakan anugerah, sekaligus satu penugasan, tugas. Itu penugasan. Jadi bagaimana kita gunakan, kita manfaatkan, kita pakai, dan kita lipat gandakan. Ada juga yang dapat 1. Kita tidak dengar versi cerita tadi karena saya ambil versi singkat. Tapi kita tahu dari bacaan Injil apa yang dia gunakan. Kepada kita masing-masing kita ditantang. Seberapa kita dapat, seberapa kita miliki, apa yang mesti dan patut kita lakukan. Karena saatnya nanti dia akan meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bukan cuma diminta dari kita yang sudah mendapatkannya, tapi juga diminta dari kita. Apakah kita juga menyadarkan orang lain yang kita tahu bahwa dia punya kapasitas, dia punya bakat, tapi dia tidak sadari? Sepatutnya kita bisa bantu, kita bisa sadarkan orang. Karena semuanya itu kita dapat sebagai anugerah. Saya ingat di gereja ini mungkin saya sudah beberapa kali menceritakan, tapi saya boleh ceritakan sekali lagi ilustrasi ini. Bagaimana kita bisa menyadarkan orang lain, dia jangan berkecil hati bahwa dia tidak ada apa-apanya, tapi sebenarnya dia ada apa-apanya. Dia punya, dia miliki sesuatu. Supaya kita menyadarkan dia. Rendah hati itu boleh, tapi jangan rendah diri.
Satu kisah, seorang ibu biasa pergi ambil air, karena kalau kita di kampung biasanya cuma satu sumber air untuk seluruh kampung. Dia pergi ambil air di sumur itu dengan 2 embernya, dan harus dipikul. Sayangnya salah satu ember itu bocor, sehingga ketika sampai di rumah airnya tinggal setengah, sedangkan satunya penuh. Ember yang bocor ini merasa diri tidak pantas untuk dimanfaatkan, digunakan oleh tuannya untuk mengambil air. Maka dia mengeluh, aduh, saya tidak berguna sesungguhnya untuk tuanku, karena tiap kali air yang ditimba penuh dari sumur sampai di rumah tinggal setengah. Karena itu dia mengatakan, jangan manfaatkan saya lagi, biar buang saya. Tapi apa yang disampaikan oleh ibu yang memiliki 2 ember itu? Tenanglah, jangan meratapi kemalangan yang ada padamu. Kemalangan yang kau rasakan itu justru sebagai satu keberuntungan. Lihat, di pinggir jalan dikala kita lewat dari sumur sampai di rumahku, bagianmu itu tumbuh bunga-bunga yang indah, sementara di sebelah tidak. Engkau punya manfaat. Jadi saudara-saudariku, sebetulnya semua kita punya manfaat kalau disadari dan kalau kita menyadari. Kita menyadari dan kita disadari oleh orang. Kita punya manfaat. Talenta, bakat, kapasitas, kemampuan, sesungguhnya kita semua miliki. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, istri yang dipuji bukan karena kecantikannya, bukan karena cakep tapi cakap ya. Jadi dia dipuji bukan karena cakep tapi cakap. Itu bagaimana dia sungguh memanfaatkan talenta, kesediaan dalam pelayanannya sebagai seorang istri. Kita dengar dalam Amsal tadi, dia dipuji. Mungkin baik kalau para istri boleh memuji juga para bapa. Kenapa para ibu senang dengan suami-suami Anda? Apa yang positif? Apa yang bisa Anda rasakan dari dia? Juga sebaliknya untuk bapak-bapak, berikan juga pujian untuk para istri, istrimu di rumah. Karena sanjungan, pujian bisa saling membahagiakan Anda berdua. Tapi sebagai keluarga, tidak salah juga kalau kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada teman-teman kita, bahwa Anda juga berarti. Anda punya sesuatu. Anda memiliki hal yang baik yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Mari saudara-saudariku, kita berusaha menjadi pria dan wanita, bukan pria dan wanita idaman, tapi pria dan wanita yang bermanfaat, berguna dalam hidup kita. Bila kita sungguh menyadari itu, Tuhan tentu akan melimpahkan, mengganjari kita masing-masing dengan talenta yang tak terbatas.
Amin.